Selamat datang di Apotek Eksparsial. Dengan saya Desi Yolanda selaku TTK di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin menebus obat, ini resepnya. Baik, saya lihat dulu. Untuk pasiennya atas nama Mita. Kalau Iya. boleh tahu pasiennya siapa, Bu? Iya benar, dia anak saya. Oh ya, baik. Untuk keluhannya berarti asma ya, Bu? Iya, dia asma. Oke, baik. Untuk obatnya saya siapkan dulu ya, Bu. Nanti saya kembali lagi kalau sudah saya siapkan. Baik. Terima kasih. Ini obatnya sudah saya siapkan sesuai dengan resep. Ada dua ya, Bu. Satunya inhaler, satunya nebulizer. Ini, Bu. Ini beda sama obat yang biasa dia pakai. Biasanya dia pakai puyer. Oh, gitu ya. Tapi ini sih, Bu, yang diminta oleh dokter di resep. Oh, begitu ya. Aku nggak mau mah, aku maunya kayak biasanya aja. Bisa diganti nggak? Kenapa, Des? Ini, Kak, biasanya kan ibu ini dapat resep berupa puyer. Tapi kali ini dokter meresepkan bentuknya itu inhaler sama nebulizer dan mereka nggak mau, Kak. Oh gitu. Halo Ibu, adik saya apoteker Najwa, apoteker penanggung jawab di apotek ini. Boleh lihat resepnya lah, Des? Ini Oh, gitu. Oh berarti keluhannya asma ya? Iya benar. Untuk obat puyer yang diresepkan sebelumnya itu ingat nggak isinya apa? Mungkin ada dikasih tahu dokter isinya apa? Apa ya? Bentuknya ada efedrinnya. Efedrin, teofilin mungkin. Seingat saya ya. Oh iya. Mbak mau beli dua keping ya? Oh ya sebentar ya Mbak. Udah. Iya. Udah tolong layanin Mbaknya lah. Aku sama Desi masih layanin sama Adek. Bisa sebelah sini ya, Pak? Ibu sama adiknya habis ini ada agenda atau harus berbuka itu? Udah ada sih. Kalau gitu ibu sama adiknya berkenan nggak kalau misalnya konseling sama saya di ruang sebelah, saya mau jelasin obat-obat yang dikasih dokter, sekaligus kalau ibu sama adik mau nanya terkait obat yang dikasih. Oke. Kita ke ruang sebelah ya Bu. Baik, ini obatnya diresepkan buat adek ya. Adek namanya siapa kalau boleh tahu dan umurnya berapa? Nama aku Mita, umur aku 15 tahun. Halo Mita, untuk asmanya sudah berapa lama? Udah setahunan ya nggak? Iya, dia udah selama 1 tahun ini menderita asma dan akhir-akhir ini dia sering kambuh. Oh, berarti akhir-akhir ini lebih sering kambuh ya karena lebih sering hujan juga, kondisinya dingin, pasti nggak enak banget ya, rasanya berat, sesak gitu ya. Iya Mbak, jadi karena obat dia sudah habis, jadi saya bawa dia ke dokter. Terus di dokter dikasih resep yang ini. Kelihatannya tulisannya beda sih dari yang sebelumnya. Iya Ibu, jadi kalau obat sebelumnya itu kan puyer. Nah kalau yang baru diresepkan dokter ini itu ada inhaler sama nebulizer. Ini untuk inhalernya, ini nebulizernya, ini flyer isinya cara penggunaannya. Ini nanti disimpan aja buat Ibu sama Mita. Kalau misalnya masih bingung untuk cara penggunaannya, bisa aja coba cari tutorial di YouTube, banyak aja biar lebih mudah juga memahami cara penggunaannya gimana. Oh iya, begini ya cara pakainya. Kak, kalau aku obatnya yang kayak yang sebelumnya aja bisa nggak yang puyer? Kenapa Mita nggak mau pakai obat yang baru ini? Aku sudah pakai alat ini, masa aku pakai 2 alat ini lagi? Aku nggak mau. Sekarang kakak coba tanya, kalau misalnya pakai obat yang sebelumnya yang puyer, nah itu sesak napasnya bisa langsung berhenti nggak? Langsung habis Mita minum obat itu? Nah, enggak kan, harus tidur dulu, harus minum obat beberapa kali dulu, baru sesak napasnya bisa berkurang atau berhenti kan?
Nah, kalau misalnya pakai obat yang baru ini, itu insya Allah langsung bisa berhenti sesaknya, bisa berkurang rasa sesaknya. Karena obatnya ini langsung masuk ke paru-paru, ke tempat sakit asmanya. Jadi bisa langsung lebih cepat respon buat memberhentikan sesak napasnya. Sendiri punya hobi nggak? Dia suka nulis cerita, Mbak. Keren dong. Tapi kalau misalnya sering kambuh asmanya, pasti nggak enak ya. Jadi nggak fokus gitu buat nulis ceritanya, malah fokus ke rasa sesak napasnya, ya nggak? Ya kak, karena sering kambuh akhir-akhir ini jadi nggak fokus. Soalnya sesaknya itu datang terus setiap hari. Iya kan, kakak dulu juga punya asma loh. Bahkan waktu kecil tuh harus selalu pakai nebulizer. Tapi sekarang pas sudah gede itu nggak harus pakai nebul lagi. Bahkan cukup pakai obat minum aja. Karena semakin kita besar kan daya tahan tubuhnya makin meningkat. Jadi yang penting sekarang kita harus rutin menjalani pengobatan dulu. Selain itu, kita bisa berenang apa enggak? Bisa kan ya. Nah nanti kalau misalnya musim hujannya udah berhenti, nanti bisa dirutinin aja renangnya minimal seminggu sekali. Soalnya renang itu juga membantu menyembuhkan asma gitu. Mita jangan terlalu memikirkan apa yang dibilang orang lain tentang Mita. Pokoknya sekarang Mita harus fokus sama kesembuhan Mita aja. Jadi dari dokter kan ngasih resep ini 2 obat baru ini supaya asmanya Mita nggak sering lagi kambuhnya. Jadi kita coba pakai obat baru ini ya, insya Allah nanti kambuhnya nggak sesering sekarang. Ya kak. Nah bagus kalau kayak itu. Ibu, obatnya jadinya tetap ditebus keduanya kan ya, sesuai yang diresepkan. Nanti bisa langsung temui TTK kami yang cewek di luar tadi juga untuk administrasi dan lain-lainnya. Baik, terima kasih banyak ya, Mbak. Makasih banyak kak. Baik, ini obatnya ya Bu. Terima kasih sudah menggunakan jasa apotek kami. Kesimpulan dari cerita ini adalah pemberian obat dalam bentuk nebulizer dan inhaler lebih efektif dibandingkan sediaan oral theophylline ephedrine. Selain itu, dalam hal konseling dengan pasien disabilitas, perlu memperhatikan kondisi si pasien. Terkadang, pasien merasa tidak percaya diri di tempat yang terdapat banyak orang. Oleh karena itu, apoteker perlu untuk melakukan konseling di ruang yang terpisah. Apoteker perlu memperhatikan perasaan dan kondisi si pasien agar memudahkan dalam proses konseling dan juga mempermudah dalam pasien untuk menerima informasinya.